Ini malam saya yang bertanya. Oke, tidak apa guys. Atur saja. Saya Iya, menjawab. pertanyaan berikut. Bagaimana Pater bisa menjelaskan secara biblis Mm-mm. Gereja Katolik sebagai tubuh mistik Kristus? Oke. Yang pertama kita harus mengerti apa itu gereja Katolik. Apa itu gereja dulu ya kak? Apa itu gereja menurut konsep Paulus dulu. Tetapi untuk sampai kepada konteks Paulus, kita harus tahu siapa yang dirikan gereja dulu. Ini jadi soal. Kita harus tahu apa itu konsep gereja dulu kak. Dan apa nanti sampai kepada gereja dalam konteks teologi atau eklesiologinya Paulus. Panjang, tidak apa ya teman-teman, kalian bertahan kah? Kalian bertahan dulu ya. Bisa Bisa. dipersingkat secara benar dan tepat, Oke. langsung di inti. Oke, langsung ke inti. Pertama kita harus tahu bahwa gereja adalah rumah Daud yang baru. Ini penting sekali. Gereja adalah rumah Daud yang baru. Kisah 15 mulai dari ayat 14, Lili. Kisah 15. Cepat ya, Lili. Iya, Kisah 15:14. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Tahan dulu. Hal itu, Tahan dulu, Lili, pelan-pelan. Ini penting sekali. Simon, Petrus dalam pengertiannya. Yakobus berdiri dan mengatakan Petrus atau Simon. Simon telah mengatakan, baca ini penting. Karena tadi ayat 15 dia katakan begini. Melalui mulutku semua bangsa mendengarkan berita Injil dan menjadi percaya. Sekarang konsentrasi di ayat 14. Yakobus berdiri, ayat 13-nya, dia mengatakan, dia harus mengkonfirmasikan apa yang dikatakan oleh primus inter pares. Makanya ketika ayat 14, Yakobus tadi omong begini, Simon telah apa? Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Tahan. Memilih umat dari antara mereka bagi namanya. Ayat 15, ayat 16, langsung ke 16. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Tahan dulu Dan Lili. Pondok Daud yang telah roboh. Ingat bahwa Israel adalah rumah Daud. Tetapi roboh, runtuh. Makanya gereja adalah rumah Daud yang baru. Kita harus mengerti itu. Karena itu di sini, aku akan datang dan mendirikan kembali. Baca kembali ayat 16 itu penting sekali. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Oke. Nah, sudah Lili, dia akan mendirikan rumah Daud yang baru yang runtuh itu akan. Dan rumah Daud yang baru itu, gereja itu, bukan hanya orang Israel, melainkan semua bangsa boleh tinggal di dalamnya. Karena itu harus mengerti, kalau itu rumah Daud yang baru ini didirikan di atas dasar siapa? Oke, Matius 16 ayat 18. Matius 16:18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Maaf ya.
Oke, saudara-saudariku yang terkasih. Saudara dan saudariku yang terkasih. Berarti kita harus tahu Pondok Daud yang baru ini yang boleh tinggal di dalamnya adalah seluruh bangsa. Dan Paulus sendiri, Yakobus sudah mengatakan bahwa Simon telah mengatakan bahwa Allah sendirilah yang memilih jemaatnya dari semua bangsa itu di dalam tadi kisah 15 ayat 7 kalau kita baca ke atasnya. Dan yang gereja ini yang dia dirikan itu namanya apa? Namanya tubuhnya. Kolose 1 ayat 18. Kolose 1:18. Ialah kepala tubuh, yaitu gereja. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang telah utama dari segala sesuatu. Dialah kepala dan gereja adalah, lihat pelan-pelan itu poin penting frase pertamanya. Ialah kepala tubuh, yaitu gereja. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Oke, Sehingga- tahan dulu. Cukup Lili. Kayak pahami. Gereja adalah tubuh. Oke, kita mulai dari situ. Gereja, tapi didirikan di atas dasar siapa? Tubuhnya ini didirikan di atas dasar siapa? Ini penting sekali saudara dan saudariku yang terkasih. Yang kita tadi Kolose sudah mengatakan 1:18 bahwa gereja adalah tubuh. Yesus adalah kepala dari tubuh yaitu gereja. Sekarang gereja ini kita harus tahu, kita masuk ke teologinya Paulus sekarang. Gereja ini, tubuhnya ini didirikan di atas dasar siapa? Sudah tadi Petrus. Sekarang kita harus bongkar Efesus 2 ayat 20. Maaf tadi harus balas dulu ya. Kitab apa maaf? Efesus 2 ayat 20. Efesus 2:20. Efesus 2. Tubuhnya Yang ini, dibangun. gerejanya ini didirikan di atas dasar siapa? Oke, Efesus 2:20. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Supaya 21-nya Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Dan ingat, rumah Daud yang baru itu, gereja itu didirikan di atas dasar para rasul. Dan Kolose mengatakan bahwa gereja adalah tubuhnya. Dan semua yang bercerai-berai itu, baca ayat 16-nya, disatukan dalam apa? Ayat 16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh. Di dalam satu apa? Dalam satu tubuh Dengan? dengan Allah oleh salib. Dengan Disatukan dalam satu tubuh. Cukup 16. Dalam satu tubuh. Dan tubuh ini apa? Efesus 1, bongkar bab 1 ayat 22-23. Efesus 1, 22, 23. Dengan segala sesuatu yang diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah memberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Gereja yang adalah tubuhnya. Gereja yang adalah Kuat situ. Keras. Gereja 23 keras. Gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Karena gereja adalah tubuhnya, maka dia harus pelihara. Efesus 5 ayat 28-29. Siapa yang tidak pelihara tubuhnya? Efesus 5, 28, 29. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi 29. mengasuhnya
dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap gereja. Gerejanya. Oke, Kak pamit. Jadi kalau gereja adalah tubuh mistik Kristus, sudah tadi tubuhnya, dia harus pelihara, dia harus rawat, dia harus beri makan. Dengan apa? Ekaristi, barang siapa makan tubuhku, Sekarang bukan hanya rawat, pelihara. Dia mencintai dan menyucikan, menguduskan tubuhnya. Ayat 25 sampai 27. 25 sampai Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi gereja dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan gereja di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya gereja kudus dan tak bercela. Setelah beri makan, setelah dia pelihara, sekarang dia cuci, dia bersihkan, dia mandikan supaya gereja sebagai tubuhnya tidak bercacat. Di sini ada room di sini yang laki-laki dari Yulita dan kawan-kawan kata Chain. Jadi kalau kalian tidak mandi lagi kah? Oke? Kalian tidak mandi lagi kah? Masih mandi? Mandi 2 kali. Masih mandi 2 kali, mandi 3 kali. Ini Yesus nih tadi sudah sangat jelas. Dia memandikan, dia membersihkan, dia menyucikan gerejanya. Bukan hanya pelihara, dia bukan hanya menyucikan, bukan hanya dia mencintai tubuhnya, gerejanya, tetapi juga dia menyelamatkannya. Ayat 23. Nona. 23. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala gereja. Dialah yang menyelamatkan gereja. Dia yang menyelamatkan tubuhnya, dia menyelamatkan gerejanya, bukan orang lain. Tapi gerejanya, dia tidak suruh bilang pergi bangun denominasi. Tidak ada gereja yang dia dirikan di atas Petrus dan para rasul tadi. Tubuhnya sendiri. Karena itu ayat 17, supaya kamu jangan bodoh. Dia bilang begitu. Paulus keras loh. Supaya kamu jangan terlalu bodoh untuk mengerti kehendak Tuhan. Yang ya, ini kehendak Tuhan, ini satu gereja. Bukan 60 denominasi. Makanya Paulus bilang, supaya kamu jangan bodoh memahami kehendak Allah. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Baca kembali ayat itu. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu apa? Bukan 60 denominasi. Dia gereja dia dirikan satu saja. Itu dia punya kehendak. Oke. Sekarang kita balik ke ayat 4. Kehendaknya Allah itu seperti apa? Bab 4 ayat 4 sampai 6. Berapa gereja? Berapa tubuh? Itu dia punya kehendak. Satu tubuh dan satu roh. Nah dulu. Satu tubuh, satu gereja sudah dijelaskan tadi. Satu roh. Dia punya kehendak itu satu, bukan 60.000. Satu tubuh, satu gereja, satu roh, Roh Kudus, pneuma. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang Lanjut. terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan. Satu. Baca, satu Tuhan. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Selesai. Yang dia punya kehendak tuh satu, semuanya satu. Semua menjadi sama seperti engkau dan aku adalah satu, demikian pun mereka. Yohanes 17 ayat 21. Satu, bukan terpecah belah. Sebab kerajaan yang terpecah belah tidak akan bertahan. Makanya satu protes satu, bangun satunya sendiri. Satu lagi protes satu, bangun sendiri. Helen Goldwhite protes ke William Miller,
dia bangun dia punya Adventist hari ke-7. Metodis protes ke Presbiter, Calvin protes ke Luther. Tidak ada. Semua yang dibangun di atas protes tidak ada. Karena apa? Yesus bilang begini. Yohanes 17 ayat 21. Yohanes 17:21. Supaya kamu semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam Aku, dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Pak terjadi, jangan marah jangan marah, lupa beri kesempatan ini masih lanjut sedikit. Oke, maaf ya, jadi. Oke. Jadi yang kehendak Allah tadi supaya kamu mengerti, yang tadi Efesus 5 ayat 17, supaya kamu bisa mengerti, jangan jadi bodoh, mengerti kehendak Allah. Dan dia punya kehendak itu satu, tidak ada yang 60.000, supaya kamu menjadi satu seperti engkau dan aku adalah satu, Bapa aku ada dalam engkau dan aku ada dalam engkau, supaya dunia mengerti, supaya dunia mengenal. Kalau kamu tidak bersatu berarti dunia tidak mengenal Yesus. Baca kembali ayat itu, Lili. Protestan ini backing dunia tidak kenal Yesus Kristus. Kenapa? Karena bercerai-berai. Justru karena kesatuanmu itu menandakan bahwa dunia bisa mengenal Allah. Lili baca kembali Yohanes 17:21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam Aku, dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Protestan buat supaya dunia tidak percaya bahwa Yesus datang ke dunia karena bercerai-berai. Protestan kamu nih menghancurkan kekristenan yang sejati. Membuat orang dunia ini tidak kenal Yesus. Gara-gara kalian pecah-pecah semuanya itu. Dan Yesus bilang, kawanan ini harus kujaga, Yohanes 20. Dan kawanan lain harus kujaga supaya mereka menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bukan 60.000 gembala. Kalian buat supaya kekristenan tidak dikenal. Bukan Kristen, Yesus tidak dikenal karena kalian bercerai-berai. Yohanes 10 ayat 16. Yohanes 10 ayat 16. Yohanes 10:16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Yesus omong lagi satu kawanan dengan satu gembala. Dan gembalanya siapa? Yohanes 21 ayat 15. Gembalakanlah domba-dombaku. Kamu buat supaya dunia tidak kenal Yesus. Karena kalian pecah belah. Satu protes ke satu, satu protes ke satu. Makanya orang jauh dari Yesus tuh gara-gara Protestan ini. Lili. Ini pertanyaan bersambung. Oke, tahan dulu gembala ini, satu gembala ini. Dan kawanan ini punya tuh digembalakan oleh siapa? Yohanes 21:15 ya, Mo. Yuk, cukup satu ayat. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi mereka." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Artinya domba-dombanya Yesus, Yulita harus digembalakan oleh siapa? Oleh Petrus. Yang tidak digembalakan oleh Petrus, penggembalaan satu yaitu Petrus dan suksesinya, itu bukan dombanya Kristus. Sangat logis. Itu logika biblis sangat jelas. Pak Terjadi, tadi mau turun. Mau tambah sedikit, Pak Terjadi. Kita salam dulu. Kate Chain, halo Kate Chain. Jadi yang kau mau tambah sedikit. Tambah juga, tambah banyak juga tidak.
Tidak, kakak lanjut saja. Kakak Pater lanjut saja. Hanya tadi mau yang apa namanya tentang teologi perpuluhan itu, lalu eklesiologinya Paulus kaitan dengan keluarga itu. Itu tadi. Yang pernah ada semacam satu hal yang fenomena yang muncul lagi itu namanya ATM. Amati, tiru, modifikasi. Pater nih, dia ATM. pernah copot sekarang ATM. Amati, modifikasi. Tiru, modifikasi. Nah, soal Tapi kalau perpuluhan mereka itu kan cabut itu, kalau mereka, supaya kasih masuk ATM, artinya amati, tiru, modifikasi, supaya keluar lembaran kayak. saya tidak masuk ke sana loh. Oh, biar tuh Gini, logikanya begitu Kak. ya Kak. Gini, yang tadi ATM itu kan sistemnya begini, yang perpuluhan itu kan yang kita tahu persis itu kan mereka yang dari tempat jauh kan, mereka kemudian tidak bawa barang itu, mereka hanya bawa duit saja. Nah, sampai di tempat sana baru mereka beli itu. Tapi ya itu yang dimodifikasi, bahwa yang tambahannya dengan meliaki 3 tadi itu. Nah, itu mungkin bisa itu kan mereka amati lalu tiru lalu kemudian modifikasinya di situ. Nah, mungkin bisa tambah gas. Kakak Pater bisa gas lagi di situ. Lalu yang eklesiologi Paulus itu kaitannya dengan gambaran gereja itu yang dengan keluarga itu. Mungkin Kakak Pater bisa gas lagi di situ, atau mungkin Kakak Pater pamit. Dia sudah selesai. Oke, itu aja Pater. Lanjut, saya nyimak di bawah juga, enggak apa-apa. Saya lihat. Oke. Dalam pengertian persepuluhan yang modifikasi itu, tidak ada kemungkinan modifikasi dalam pengertian ini. Kenapa? Kalau Protestan pendeta memodifikasi persepuluhan, artinya persepuluhan itu hanya mereka yang ada di Israel, kayak. Ini yang tidak bisa dimodifikasi ya, Jerry. Karena untuk mereka yang hidup di Israel, yang bisa bayar persepuluhan. Dan mereka yang tidak hidup di Israel bagaimana? Tapaleo. yang bisa bayar persepuluhan. Hidup di Israel. Tinggal masukkan ATM, tarik keluar yang angka lain lagi nanti. Karena yang bayar persepuluhan itu mereka yang tamat. Oke, lanjut. Kakak pamit. Oke. Jadi tidak bisa modifikasi karena apa? Karena 11 suku yang mendapat tanah, kecuali suku Levi. Karena suku Levi Tuhan bilang, dedikasikanlah waktumu di bait suci. Itu mereka tuh seperti sakaristan ya. Tukang bersihkan bait suci, tukang rawat hias dan semua itu tugasnya suku Levi. Oke. Tapi lucunya di sini bahwa persepuluhan itu untuk mereka yang hidup di Israel. Untuk 11 suku Israel ini. Sekarang orang Israel tidak ada bait suci kayak. Jadi mereka tidak bisa bayar persepuluhan. Tidak ada Kohen lagi. Tidak ada suku Lewi lagi. Suku Lewi itu sudah bersatu dengan suku Yehuda. Dan Yesus adalah keturunan Yehuda. Karena itu tadi dalam Ibrani bilang, jika hukum Taurat, jika imamat berubah pula hukum Taurat. Bukan lagi kepada Levi yang harus dibayarkan persepuluhan, melainkan kepada Imam Melkisedek, keturunan ritus Imam Melkisedek, mempersembahkan roti dan anggur. Jadi, kalau dalam pengertian modifikasi juga tidak bisa untuk Protestantisme, karena kalau dalam pengertian perjanjian lama, mereka harus hidup di Israel. Dan juga mereka harus kerja dari tanah, bukan pegawai kantor dan lain sebagainya. Dan persepuluhan itu tidak bisa dimodifikasi karena secara biblis kita tidak bisa menambahkan sesuatu yang ada dalam kitab suci kayak. Karena barang siapa yang menambahkan sesuatu dalam kitab suci itu dinamakan pendusta. Amsal 30 ayat 5-6 Lili. Dan pendusta itu tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Kalau saya modifikasi tapaleo, artinya saya menambahkan sesuatu dalam kitab suci, Jerry. Dan saya tidak bisa menambahkan sesuatu dalam kitab suci. Lili, Amsal 30 ayat 5-6. Lili, Lili tidak ada, saya cari di sini. Yulita bukan Lili. Yulita ada izin ke depan. Oke. Ini yang ini. Oke. Bentar, Kak. Ayo. Amsal dekat mana ya, Mo? Amsal di perjanjian lama. Oh, Sudah dapat nggak? bentar. Amsal itu dekat Oh, ini. Mazmur, di setelah Mazmur. Amsal.
Amsal 30 ya mo. Ayat 56. Kalau saya modifikasi, tapaleuk artinya saya menambahkan sesuatu dalam kitab suci dan saya tidak menjadi pendusta. Bentar, mo. Amsal 30. Di sini 30 sampai 33 aja mo. Amsal 30, bab 30, sudah. Ayat Iya. 56. 5 dan 6. Oh, 5 Bukan dan 56. 6. Kalau saya bilang 56 itu beda dengan 56. Saya bacakan. Oke, silakan kata Chen. Semua firman Allah adalah murni. Sekali lagi, semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Berarti kalau saya tambah modifikasi, artinya saya tambah sesuatu, maka saya akan dikatakan tidak murni dan pendusta. Dan menurut Wahyu 21-27, kata Sen atau Yulita, kalau Wahyu kitab terakhir, 21-27, 27. Kalau bisa bilang 21-27 artinya bab 21 ayat 27. Kalau saya bilang 56 itu 56. Kalau saya bilang 56 artinya ayat 5 ayat 6. Dan pendusta tidak bisa masuk ke sana, ke surga. Makanya saya tidak bisa tambahkan sesuatu. Wahyu berapa mo? Wahyu 21 ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Oke. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Manusia. Oke, kalau seandainya saya itu pendosa, saya tidak bisa masuk ke sana. Saya harus dipurifikasi dalam pengertian. Karena dalam pengertian ini saya menambahkan sesuatu di dalam kitab suci. Firman Allah itu murni. Kalau saya tambahkan sesuatu, artinya saya jadi pendusta. Dan pendusta tidak masuk ke dalam kerajaan Allah menurut Wahyu 21-27 tadi. Jadi karena itu, kalau saya modifikasi ini, contohnya, kalau mati-matian, Protestantisme tidak bisa menggunakan persepuluhan Melkisedek karena mereka bukan imam. Yang kedua, mereka tidak bisa menggunakan persepuluhan perjanjian lama dalam pengertian kaum Harum dan Lewi. Karena apa? Lewi sebentar mute. Karena orang Israel dalam pengertian Yudaisme, dalam pengertian ini tidak punya bait suci lagi. Di Yerusalem sudah runtuh tahun 70. Tidak ada lagi korban. Sekarang mereka hanya masih di tembok ratapan untuk menantikan Mesias. Jadi maju kena, mundur pun kena. Tidak bisa. Karena itu, kalau dalam pengertian persepuluhan dalam modifikasi, tidak bisa. Sedangkan yang punya hak persepuluhan dalam perjanjian baru, yaitu ritus Melkisedek, imam-imam seperti Jerry, seperti Pamit, kayak Pamit dan teman-teman imam, yang punya hak biblis teologis, tapi tidak memaksa, tidak mengharuskan orang bayar persepuluhan, walaupun secara biblis teologis dia punya hak persepuluhan. Jadi yang kedua, jadi persepuluhannya Melkisedek dari Abraham itu bukan dari hasil tanah. Sudah berubah di sini. Dan itu modifikasi ini tidak bisa dibuat oleh Protestantisme, oleh pendeta karena mereka tidak punya hak persepuluhan, karena mereka bukan imam menurut ritus Melkisedek. Jadi seperti itu dalam pengertian pertama, dalam pengertian kedua, gereja sebagai keluarga dalam pengertian itu, ini penting sekali. Tadi Jerry, engkau maksudkan seperti itu kan? Jadi tadi gereja sedikit sebagai keluarga. Iya, kaitannya eklesiologi Paulus kan dia sering kaitkan dengan keluarga itu. Dia kaitkan dengan keluarga. Ini penting sekali karena jadi tubuh suami dan istri, maka bentuklah namanya keluarga. Karena itu Paulus sendiri di dalam 1 Timotius 3 ayat 15 dia katakan begini, gereja adalah keluarga Allah. Oke? Nanti kita sandingkan ke 1 Timotius tentang ini uskup, dia harus buat apa? Uskup itu harus kepala keluarga yang baik. Ini penting sekali. Karena itu penting sekali, saudara dan saudariku yang terkasih. Kita lihat dulu konsep keluarga tubuh yang menjadi keluarga ini, dan gereja adalah keluarga. Ini penting sekali. Oke, 1 Timotius 3:15. 1 Timotius 3:15. Jadi,
Jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni gereja dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Gereja adalah keluarga Allah. Dan ingat, yang mengepalai keluarga akan dinamakan uskup. Yang sama tetapi dari ayat 1. Ganti penilik jemaat dengan uskup. Benarlah Bahasa perkataan Spanyol pasti kamu tidak mengerti semua, nanti bagaimana lah. Oke, ayat 1-nya, Nona. Tadi kan ayat 15. Benarlah- Gereja adalah ya. keluarga Allah. Oke, penting sekali. Keluarga Allah, Benarlah gerejanya perkataan Allah. ini. Sebentar, Lili. Sebentar, kalau gereja adalah keluarga Allah, ini penting sekali. Dan keluarga ini harus dipimpin oleh siapa? Oke, ganti penilik dengan uskup. Iya. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan uskup. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan uskup gereja menginginkan pekerjaan yang indah. Karena Oke. itu, Uskup, Karena penilik itu- jemaat disatukan, hanya diterjemahkan ke Indonesia penilik gereja, tetapi itu langsung uskup. Episkopal obispo itu diterjemahkan ke Indonesia sebagai penilik jemaat. Penilik itu, Jemaat itu jadi yang uskup kasihan ya, kasihan. Penilik jemaat itu satu kata yang dalam bahasa Yunani episkopo atau Latin Spanyol obispo. Oke, langsung saja uskup. Jangan dobel-dobel. Penilik lain, Oke. jemaat Oke, lain oke. tidak. Diterjemahkan ke Indonesia dalam dua kata. Oke. baik, diulang ya Mo. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan uskup menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu, uskup haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Langsung ayat 4. Nona. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Lanjut, 5. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus gereja Allah? Oke, di sini sudah masuk ke dalam pengertian itu, Jerry. Jadi, uskup adalah kepala gereja dan gereja adalah keluarga Allah. Hilangkan kata nanti menikah dan semua laki-laki yang beristrikan satu istri, itu nanti dalam konsili Letran gereja kembali kepada apa ya Kristus ya, para rasul yang tidak punya istri dan semuanya. Itu persoalan kemudian. Oke. Dalam pengertian ini. Jadi kepala keluarga ini harus dipimpin oleh seorang yang namanya uskup. Bukan pendeta. Seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu kan dalam hubungan keluarga, kepala keluarga, gereja sebagai keluarga, dan yang Iya, keluarga, betul. keluarga ini dipimpin. Makanya oleh saya seorang bilang. uskup. Oke, jadi ya, Ya Kakak Patria yang ku bilang tadi itu kan yang rujukan gereja adalah benar saja Keluarga. yang tiang kebenaran karena memang konsisten. uh-huh. Yesus mendirikan gereja dan semua kebenaran sumbernya di gereja dan itu kemudian nanti Paulus refleksikan masukkan ke itu tadi eklesiologinya dia bandingkan dengan istilah dalam keluarga itu tadi. Oke, dari keluarga Jadi, Allah. dia konsisten. Karena dia rumah Daud rumah Daud yang baru. Ya itu Makanya dia. yang tinggal di rumah Daud itu keluarga, tetapi keluarga ini bukan hanya dari orang Israel, yang tadi dalam Kisah 16 katakan bahwa yang tinggal di situ adalah seluruh bangsa. Dan di rumah Daud ini harus ada yang pegang kunci. Kalau tidak semua orang buka suka-suka ya. Gitu. Kalau tidak semua orang buka tutup suka-suka. Kita saja masuk rumah kita, mama bilang jam begini, kalau tidak saya tidak buka pintu Oke, kira-kira seperti itu. Oke, tambahan. Mungkin teman-teman mau tambah atau lain, atau kalau tidak, kayak tadi, maaf Tidak, tadi. ini pertanyaan masih bisa bersambung ini karena ini yang selama ini tidak dimengerti oleh bapak-bapak. Oke, kita salam dulu untuk Black Match, apa tadi? Halo Black Black man, Man? Panggilan satu.
Panggilan 2. Panggil tidak belakangan. Oke, kalau tidak jawab saya turunkan karena Tambah. jangan dulu naikkan, kalau ada yang minta type dulu yang mau naik ya, karena akun saya juga di banned oleh Protestan yang naik dan diam-diam saja. Oke. Jadi nanti mereka banned akun saya gara-gara mereka ada di atas. Oke, Kai, lanjut. Maaf, KTC ini Katolik atau Protestan, saudaraku? Saya Mas Ari, katekis. Engkau ganti nama-nama Dari terus. bahasa Yunani kan, katekein. Ya. Oh, katekein. Pengajar iman. Saya baca dalam bahasa Indonesia. Oke. Terima kasih. Oke. Katesikein atau katekein artinya memberikan gaung ke bawah, oke? Jadi hati-hati karena engkau hati-hati dengan itu. Kalau nama katekis itu punya misi dari nama kita adalah misi kita. Jadi katekisten sebenarnya katekisten, oke? Katekisten artinya memberikan gaung ke bawah. Jadi kalau pengajaranmu dan hidupmu harus sejajar, kalau tidak gaung yang gimana? Karena anak katekis akan mengikuti gaung yang engkau berikan. Oke, Kai, lanjut. Baik. Pertanyaannya seperti ini. Ayue. Oke, Kai, lanjut. Ya, Maaf. kita orang Katolik mengaku percaya kepada Yesus. Di satu pihak melalui gereja sebagai tubuh mistik. Apakah dengan itu gereja Katolik tidak merendahkan Yesus yang adalah sumber iman kita? Oke. Pertanyaan saya, bagaimana orang kenal Yesus, Kai? Melalui siapa? Itu pertanyaan besar kita. Melalui siapa orang kenal Yesus? Melalui gereja. Melalui gereja. Kenapa? Gereja yang harus meneruskan pelbagai nubuat. Semua misteri dan rahasia sejak semula abadi di dalam Allah, rencana semuanya itu dimanifestasikan dalam Kristus. Dan ini penting sekali karena itu gereja harus seperti apa? Dia harus bertanggung jawab untuk meneruskan pelbagai nubuat dan semuanya. Oke, Efesus 3 ayat 10. 10-11 Lili atau Yulita atau Ayu kalau mau naik. Yesus. 3 ayat Ayo naik 10-11. sini, Ayu. Baca dulu, kalau Ayu minta ayat lagi itu. Efesus 3 Efesus Ayat 3 ayat 10 dan 11, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oke, tadi engkau baca jemaat, ganti dengan gereja. Nanti mengambigukan. Supaya sekarang oleh gereja diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, ini penting sekali. Bagaimana orang sampai kepada Yesus? Dia sampai sendiri? Bagaimana Protestan sampai omong tentang Yesus kalau tidak ada kitab suci? Bagaimana ada kitab suci kalau seandainya gereja Katolik tidak mengkanonkan 382 perjanjian baru? Bagaimana untuk sampai pengkanonan kalau para rasul tidak menuliskan itu? Dan bagaimana para rasul menuliskan itu kalau mereka tidak terima dari Yesus? Yang pertama, mereka harus terima dari Yesus, Ini penting sekali. Mereka harus terima dari Yesus. Yesus memberikan mandat kepada mereka. Dan semua perintahnya diberikan bukan kepada pendeta, kepada para rasul. Kisah 1 ayat 2. Sebelum kisah, Ya. nanti karena penjelasannya pertanyaan juga seperti ini, nanti bisa dijelaskan lanjut. Oke. Seolah-olah kita mentuhankan gereja, meremehkan Yesus. Oke. Ya, itu saja. Oke, berhenti. Nanti sampai ke sana, Saya mengerti itu. Seolah-olah kita mentuhankan gereja dan meremehkan Yesus. Oke, ini penting sekali. Oke. Yang pertama kita harus tahu kepada siapa perintahnya diberikan. Lili. Kisah 1 ayat 2. Sampai pada hari ia terangkat,
Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Oke. Dia memberikan perintahnya kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Perintah-perintahnya kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Perintahnya ini kepada rasul-rasul yang dipilihnya ayat 8 untuk menjadi apa? Tetapi kamu telah menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Oke. Untuk sampai kepada Yesus harus melalui proses suksesi apostolik. Kenapa? Karena yang menjadi saksi-saksinya Yesus itu siapa? Para rasul. Yudea, Yerusalem, Galilea, Samaria sampai ke ujung dunia. Dan mereka adalah saksi terima perintah, dan tugas mereka apa? Matius 28 ayat 20. Matius 28:20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus ada di situ. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman kalau kalian mengajarkan apa yang saya perintahkan. Karena itu kita punya prinsip harus seperti Kisah 2:42. Bertekun dalam apa? Kisah 2:42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Apa yang harus dibuat oleh kekristenan yang sejati, kayak bertekun di dalam pengajaran para rasul. Kenapa? Yang pertama, mereka menerima perintah untuk menerima perintah, menerima hak otoritas untuk pengajaran, menerima hak menjadi saksi. Yang sekarang, saudara dan saudariku yang terkasih, ingat bahwa ketika gereja dalam pengertian ini bertekun di dalam pengajaran para rasul, karena gereja ini dalam Efesus 2 ayat 20 didirikan di atas dasar para rasul. Karena itu gereja harus apostolik. Kalau tidak apostolik, bagaimana kita bertekun dalam pengajaran para rasul untuk sampai ke Yesus? Maka dalam kisah Efesus 2 ayat 20, Lili, didirikan di atas dasar para rasul. Karena itu kalau kita tidak didirikan di atas dasar para rasul, bertekun dalam pengajaran para rasul, artinya gereja itu tidak apostolik. Efesus 2:20 yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Oke, sekarang pertanyaan kita seolah-olah mendewakan, mentuankan gereja. Tidak. Kemuliaan Allah itu, kemuliaan kepada Allah itu diberikan di dalam gereja sebagai tubuh dan di dalam Yesus Kristus sebagai kepala, turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Efesus 3 ayat 21. Karena itu kemuliaan kepada Allah diberikan dalam gereja dan di dalam Kristus, tidak bisa memisahkan antara kepala dan tubuh. Bagi dialah kemuliaan di dalam gereja dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Dan gereja sebagai tubuh mistik itu, dan kita tidak mendewakan gereja. Kenapa? Mentuan kita. Karena kita ini adalah anggota 1 Korintus 12 ayat Lili. Coba 1 Korintus 12 ayat 12. Kita semua adalah anggota, kita bukan dalam, saya adalah gereja. Kalau saya mati, gereja juga mati, Ini yang berbahaya sekali dalam konteks seperti itu. 1 Korintus 12:12. Karena sama seperti tubuh ini satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu
sekalipun banyak, merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Lanjut sedikit. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Oke, jadi ingat bahwa kemuliaan kepada Allah diberikan dalam gereja dan dalam Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Artinya tidak bisa memisahkan kepala dari tubuhnya. Karena apa? Kita tidak mentuhankan gereja. Karena gereja adalah kepenuhan dari Kristus. Efesus 1, 22-23 yang telah kita baca tadi. Konsentrasi di 23 kayak. Jadi tubuh ini adalah kepenuhan dari Kristus itu sendiri. Dia ada di sana. Aku menyertai kalian sampai akhir zaman. Dengan satu syarat, ajarkanlah semua yang saya perintahkan. Ini jadi persoalan. Karena itu kayak, siapa yang menjaga doktrinnya Kristus sampai sekarang? Ini penting sekali. Oke, Lili, baca kembali Efesus 1, 22, tetapi 23-nya engkau keraskan suaramu. Efesus 1, 22, 23. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah memberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Oke, tahan dulu, Lili. Gereja- Tahan dulu. Jadi kayak, Kristus adalah kepala dan gereja adalah tubuh. Seperti semua kekuasaan diberikan kepada Kristus dan gereja adalah kepenuhan. Ini penting sekali. Kepenuhan dalam hal apa? Ayat 23. Gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Itulah kayak. Karena itu pertanyaan saya, kalau begitu gereja yang mana yang adalah kepenuhan dari Kristus itu dalam semua dan dalam segala sesuatu. Karena kemuliaan kepada Allah hanya diberikan di dalam gereja dan Yesus Kristus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Karena itu kayak tidak ada pernah konsep tentang mendewakan, mentuhankan gereja. Mungkin Protestan itu harus mengerti dulu. Hanya pengertian di sini kita harus mengerti bahwa di dalam gereja visible, kelihatan, harus ada pemimpin. Harus ada yang memimpin. Dan tidak pernah satu paus pun, dalam pengertian semua uskup pun, menentang apa yang telah diberikan Yesus. Diperintahkan Yesus. Ini jadi persoalan ya Kak. Jadi gereja harus dimengerti dalam tubuh Kristus, keluarganya Allah. Gereja adalah rumah Daud yang baru. Gereja adalah jalan baru dalam Kisah Para Rasul. Dianggap sebagai jalan baru karena membangkang dalam keyahudian, dalam pengertian itu dianggap sekte dari Yahudi dalam awal mula gereja itu, makanya dipersekusi dan pembantaian dan semuanya itu. Karena itu yang menyerang gereja, yang sakitnya siapa? Kisah 8, Lili, ayat 3. Apa yang dibuat oleh Paulus, tetapi yang sakitnya siapa? Kisah 8, Ayat 3. Kisah 8:3. Tetapi Saulus berusaha membinasakan gereja itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Oke, Kak. Jadi yang diserang oleh Paulus, di framing di ad hominem Paulus itu gerejanya dia, gerejanya Yesus. Tapi yang rasa sakitnya siapa? Bab 9 ayat 3 Nona. Siapa yang merasa sakit? Dalam perjalanannya ke Damsik, ketika ia sudah dekat di kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Lanjut. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Oke, tahan dulu. Ja. Lili tahan dulu. Kayak tadi. Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Yang dianiaya oleh Paulus di dalam Kisah 8
Ayat 3 tadi adalah gereja. Yang rasa sakit, siapa yang merasa sakit Kak? Siapa yang merasa dianiaya? Yang bab 9 barusan dibaca, Lili. Siapa yang merasa sakit? Siapa yang merasa dianiaya? Kristus. Engkau baca lagi itu. Saulus, mengapa engkau? Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Tahan dulu. Mengapakah engkau menganiaya aku? Lanjut. Saulus tanya, siapakah engkau? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tahan dulu. Siapa yang dianiaya oleh Paulus? Bongkar. Bab 8 ayat 3 kembali. Siapa yang dianiaya oleh Paulus? Bab 8 ayat 3. Tetapi Saulus berusaha membinasakan gereja itu. Haleluya. Yang rasa sakit siapa? Bab 9 tadi. Ayat yang baru baca. Yang Saulus tanya, siapakah engkau? Apa kata Yesus? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Itu kayak maksudnya begitu. Bukan pendewaan gereja, pengetuanan gereja. Tetapi gereja adalah tubuhnya. Siapa yang menyerang gerejanya, yang sakit itu Yesus. Hati-hati protestantisme. Pendeta-pendeta hati-hati yang framing kepada gerejanya Kristus, oke? Yang rasa sakit itu bukan kami. Yang di sana kepalanya yang rasa sakit. Hati-hati itu. Begitu kayak. Tidak ada pendewaan, tidak ada pentuanan gereja. Karena gereja adalah tubuhnya. Kalau kamu serang tubuhnya, yang sakitnya Yesus. Ini kan ayat ini baru tunjukkan secara jelas. Mau jelas lebih jelas lagi, kita bisa bongkar. Nona, engkau bongkar kesederhanaannya Paulus. Sangat-sangat sederhana. Di dalam gereja ini Paulus menghargai hierarkisnya Petrus. Oke. 1 Korintus 15 ayat 5. Dan dia bilang nanti bagaimana dengan dia sendiri yang menganiaya gereja itu. 1 Korintus 15 ayat 5. 1 Korintus 15 Protestan yang suka ayat framing 5. gereja Katolik tuh, yang sakitnya di sana, bukan kami di sini ya. Main terus, menggila terus dengan framing gereja yang dia dirikan tuh, pendeta-pendeta tuh. Adi Markus DKK itu buat bilang katolo leka apa. Nanti apa? Kami sini tidak sakit, yang sakit yang di situ tuh, yang kalian aniaya seperti Paulus aniaya gereja, yang sakit Yesus bilang, kenapa kau aniaya saya? Yang dianiaya oleh Paulus adalah gereja. Hati-hati itu tuh. Nanti berhadapan dengan Tuhan Allah. Ini penghormatan hierarkis dari Paulus kepada Petrus. Oke, dia menempatkan Petrus pertama. 1 Korintus 15 ayat 5, nanti dia omong, dia itu siapa sebentar. Oke. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Pertama, dia menampakkan diri kepada Kefas. Hierarki di dalam penampakan Yesus. Yang pertama, menampakkan diri kepada Kefas. Bongkar sampai kita punya pantat bengkok, tulang-tulang pantat keluar di dalam Injil yang bilang sola Skritura, di mana Yesus menampakkan diri kepada Petrus sendiri. Tidak ada. Tidak ada yang sola Skritura. Kamu bongkar sampai pantat bengkok pendeta, bongkar di mana Yesus menampakkan diri kepada Kefas di dalam Injil. Tidak ada. Lalu Paulus ambil dari mana kalau begitu? Ketika dia mengatakan pertama-tama dia menampakkan diri kepada siapa? Lili. Menampakkan diri kepada Kefas. Setelah Kefas siapa? Kemudian kepada ke-12 muridnya. Kepada 12 rasul. Ingat, di dalam Injil tidak ada 12 rasul setelah kebangkitannya dia menampakkan diri karena Yudas sudah mati. Artinya setelah pemilihan Matias, Yesus masih menampakkan diri. Karena itu dikatakan 12 rasul. Selanjutnya, kepada siapa? Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Efrasoru yang bilang Yesus punya saudara yang lain, Maria punya anak yang lain, ingat itu. Lebih dari 500 saudaranya Tuhan. Bagaimana Maria melahirkan lebih dari 500 anak kalau kata saudara itu adalah anak kandungnya Maria? Ingat, baca baik-baik itu Efrasoru yang jangan bilang framing bahwa Yesus punya saudara kandung yang lain. Mana mungkin Yesus punya saudara kandung lebih dari 500 saudara yang lain anaknya Maria. Artinya dari umur Yesus lahir di Bethlehem
tahun 0 Masehi sampai dengan tahun 33, kalau itu 500 saudara dibagi 33, Maria harus melahirkan 15,3 anak setiap tahun. Perempuan mana yang melahirkan 15 orang setiap tahun? Dia punya rahim di mana? Itu menghujat. Ya, menghujat. Kalau kata saudara itu ada anaknya Maria. Bagaimana Maria melahirkan lebih dari 500 anak? Oke, tidak mau di situ. Lanjut. Ayat 6-nya. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Lanjut. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, Oke, Uskup Yerusalem, lanjut. kemudian kepada semua rasul. Oke. Prioritas ya, memberi tempat juga kepada Uskup Yerusalem. Oke, sekarang kepada Paulus, dia bilang apa? Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Lanjut. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiayai gereja Allah. Sebab aku telah menganiayai. Gereja Allah. Yang sakit tadi dalam bab 9 tadi kisah. Saulus, kenapa engkau menganiaya siapa? Menganiaya aku. Ingat itu Protestan. Paulus menganiaya gerejanya Tuhan. Dan yang sakit itu adalah Yesus sendiri. Kalau hati-hati, kalau Yesus sudah sakit hati ya. Bertobatlah. Percaya kepada Injil yang kamu bilang sola scriptura tuh. Percaya. Yang diomongin ada di dalam tuh. Kamu percaya dan ikuti. Jangan hanya bilang percaya. Ikuti. Iman dan perbuatan. Oke, Kak. Jadi kira-kira seperti ini. Karena tidak pernah mentuhankan gereja, tetapi gereja adalah tubuh Kristus. Gereja adalah penjaga semua kebenaran, karena tadi bilang tiang penyangga dan dasar dari kebenaran. Gereja adalah penanggung jawab penerusan wahyu. Ini penting sekali saudara dan saudariku yang terkasih. Dan gereja adalah sakramen keselamatan. Kenapa? Karena dialah yang menyucikannya, dia yang memeliharanya dalam Efesus 5 tadi, dan dialah yang menyelamatkannya. Bukan gereja. Berarti kalau kita mentuhankan gereja, artinya gereja yang menyelamatkan Yesus kan? Kalau begitu, tidak kan? Yesus lah yang menyelamatkan tubuhnya atau gerejanya. Seperti itu Kak ya? Terima kasih. Mungkin ada tamu baru di sini, mantap. Boleh perkenalkan Oke diri. Kak ya? Kalian lanjut sedikit, oke? Saya ke belakang dulu, cari kopi dulu, oke? Ya, Oh, mantap. Halo, mantap. perkenalkan diri boleh, silahkan. Kayak ambil alih room sedikit ya, pengajaran saya atau Jerry. Saya Jerry, saya bagian bertanya. Oke, Jerry, engkau ambil pengajaran ya, Jerry. Jerry sibuk. Jerry, kasih besar dia supaya dia lihat di pemuka itu. Jerry, mungkin sibuk. Kalau tidak kayak ajar saya sedikit tentang Luther sedikit. Mantap, halo mantap 1, mantap 2. Ya teman-teman, saya punya prinsip pengajaran kebenaran itu menyakitkan, tetapi tidak menipu. Ingat sekali itu, ingat Bapak. Mungkin teman-teman percaya yang dengar ada di room ini, ada yang dari luar. Ingat Coba bahwa. cek mantap dulu. Halo, mantap 1, mantap 2, mantap 3. Mantap tidak jawab, kita turunkan. Oke, kayak ingat bahwa Ya, karena teman-teman. ada beberapa kali juga sama saya punya, makanya saya akun 2 ini. Mereka naik betul. diam-diam, kita pikir orang Katolik, tahu melaporkan kita secara diam-diam. Oke, ingat bahwa teman, kebenaran itu menyakitkan, tetapi kebenaran itu memerdekakan. Oke, kamu mungkin teman-teman Protestan mungkin merasa diri tersakiti oleh ayat-ayat kitab suci, tetapi ingat benar bahwa kamu boleh tersakiti, tapi kamu tidak pernah ditipui. Kamu tidak pernah dibodohi dengan 1, 2 penafsiran yang membodohkan seperti itu. Oke, jadi Kai omong 1, 2 saya ambil kopi ya. Kai omong dulu. Siap. Terserah mau omong apa saya ambil kopi. Oke, silakan. Siap.